Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Baiklah, di video kali ini kita akan membahas materi prinsip-prinsip manajemen layanan kesehatan. Sebelum kita membahas prinsip-prinsip manajemen lembaga layanan kesehatan, terlebih dahulu kita membahas apa itu manajemen lembaga layanan kesehatan. Manajemen lembaga layanan kesehatan adalah salah satu proses pengelolaan yang ada dalam sebuah lembaga layanan kesehatan. Proses ini melibatkan baik itu sumber daya manusia, finansial, maupun fisik. Nah, pengelolaan ini memberikan tujuan yaitu pelayanan yang optimal kepada masyarakat dan pelayanan yang berkualitas agar menciptakan kepuasan pasien. Proses ini melibatkan 4 sistem, yaitu adanya sistem perencanaan, sistem pengorganisasian, sistem pelaksanaan, dan sistem pengawasan. Nah, pada sistem pengawasan ini seluruh kegiatan yang ada pada lembaga akan diawasi dan dievaluasi apakah kegiatan ini sudah berjalan sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan atau belum. Jika belum, maka akan ada evaluasi dan perencanaan terbaru terhadap kegiatan yang akan dikerjakan selanjutnya. Nah, itulah pengertian dari manajemen lembaga layanan kesehatan, yaitu seluruh proses pengelolaan sumber daya yang ada di dalamnya dengan tujuan untuk menciptakan kualitas derajat kesehatan yang sebaik-baiknya. Nah, setelah kita membahas pengertian tadi, kita lanjut kepada topik utama, yaitu prinsip-prinsip manajemen lembaga layanan kesehatan. Prinsip-prinsip manajemen lembaga kesehatan ini merupakan untuk menciptakan suatu layanan kesehatan yang baik. Prinsip ini menjadi pedoman dalam menjalankan kegiatan sehari-hari di lembaga. Prinsip ini suatu tujuan yang terstruktur dan suatu pedoman atau acuan untuk melakukan sebuah kegiatan dalam lembaga ini. Nah, berikut ada beberapa prinsip utama dalam manajemen lembaga layanan kesehatan. Nah, untuk poin yang pertama yaitu prinsip berorientasi pada pasien, di mana semua kegiatan yang dilakukan pada layanan kesehatan ini harus dilakukan untuk mengedepankan kepentingan si pasiennya. Pelayanan yang diberikan haruslah pelayanan yang berkualitas, aman, dan yang berpusat pada kebutuhan pasien. Nah, untuk poin pertama tadi berorientasi kepada pasien. Untuk poin keduanya adalah efisiensi dan efektivitas. Nah, sebelumnya apakah teman-teman tahu apa itu efektivitas dan efisiensi? Nah, baiklah, kita akan membahas apa itu efektivitas dan efisiensi dalam manajemen lembaga layanan kesehatan, di mana itu adalah pengelolaan sumber daya yang dilakukan secara efektif dan efisien. Maksud dari efektif dan efisien ini apa sih? Yaitu segala sesuatu yang dilakukan harus menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya dengan biaya yang sekecil-kecilnya, tanpa mengurangi kualitas layanan yang diberikan. Nah, untuk poin ketiga yaitu kualitas, di mana kualitas ini menentukan kepuasan pasien. Kualitas pada layanan kesehatan harus menjadi prioritas atau tujuan utama pada sebuah layanan kesehatan. Hal ini bisa meliputi kualitas sumber daya manusia. Maksud dari kualitas sumber daya manusia ini, bagaimana tenaga medis dalam layanan kesehatan atau bagaimana SDM yang mengatur seluruh layanan kesehatan ini. Nah, yang kedua adanya peralatan medis, yang ketiga adanya obat-obatan, serta yang terakhir adalah bagaimana proses layanan yang diberikan. Nah, untuk poin yang keempat adanya keadilan. Pelayanan pada layanan kesehatan harus diberikan secara adil kepada seluruh masyarakat tanpa memandang status sosialnya, ekonomi, maupun latar belakangnya. Tidak adanya perbedaan kasta antara pasien yang ekonominya menengah ke bawah dengan pasien yang ekonominya menengah ke atas.
Yang kelima, adanya kolaborasi. Kolaborasi di sini maksudnya adalah lembaga kesehatan harus menjalin kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait seperti pihak pemerintah, pihak masyarakat maupun lembaga kesehatan lainnya. Dari kolaborasi ini merupakan hal penting untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan serta melahirkan tenaga medis yang terdidik dan memiliki wawasan yang luas. Nah, untuk poin yang keenam yaitu inovasi. Seperti yang kita ketahui, pada zaman sekarang ini adalah eranya digital, di mana lembaga kesehatan ini harus berinovasi atau terus-menerus berinovasi mengikuti perkembangan zaman untuk meningkatkan kualitas layanan dan memberikan kualitas layanan yang terbaik dan efisiensi. Inovasi ini dapat berupa pengembangan teknologi, metode pelayanan terbaru, ataupun model pelayanan yang baru, ataupun model pengelolaan yang terbaru. Nah, itu tadi poin prinsip yang keenam yaitu tentang inovasi. Nah, untuk poin yang ketujuh di sini kita menggunakan prinsip akuntabilitas. Nah, di sini akuntabilitas ini merupakan lembaga kesehatan harus bertanggung jawab atas kinerjanya atau atas pembagian job desk-nya. Setiap karyawan harus bertanggung jawab terhadap apa tugas yang diberikan kepadanya. Nah, dan dari hasil yang dicapai, akuntabilitas ini penting untuk memastikan bahwa sumber daya tersebut memang benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat. Dan sumber daya tersebut memang digunakan sebaik dan seefektif mungkin. Nah, ini adalah poin yang terakhir yaitu poin ke-8 dan ini merupakan poin yang paling utama. Kenapa saya mengatakan utama? Nah, poin yang ke-8 ini adalah poin kepemimpinan, di mana setiap layanan kesehatan tentu adanya kepemimpinan. Kepemimpinan yang kuat dan visioner sangat penting dalam mengelola lembaga kesehatan. Seorang pemimpin harus mampu memotivasi karyawannya agar karyawan tersebut termotivasi dan terciptalah suatu lingkungan kerja yang nyaman sehingga kualitas layanan yang diberikan oleh tenaga medis tersebut akan berdampak kepada kualitas kepuasan pasien. Nah, di sini kepemimpinan haruslah mengambil keputusan yang tepat dan mengarahkan lembaganya ke arah yang lebih baik dan mengarahkan lembaganya sesuai dengan tujuan awal dari layanan kesehatan tadi. Nah, mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan mohon maaf apabila ada dalam pengucapan saya yang salah. Mungkin sekian materi dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.